mukjizat jaminanku. Walau ku lemah, Tuhan Kau segalanya, 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 Kau segalanya. Shalom, jumpa lagi dengan saya Krismanto dari Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana proses persiapan seorang pendoa syafaat. Seringkali seorang pendoa syafaat itu mengalami sebuah proses dulu. Tuhan mempersiapkan sebuah proses dulu untuk seorang pendoa syafaat boleh dipakai untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti Jericho intercession course yang dikelola oleh Cyril John, saya mendengar satu pengajaran yang luar biasa dari Bishop Francis Callis. Bishop Francis Callis bercerita tentang Esther. Ada satu bagian yang dia ambil dan itu sangat menyentuh saya. Bishop Francis Callis mengambil bagian dari kitab Esther bab yang ke-4 ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maybe for such a time like this. Itu pesan dari Mordekai kepada Esther. Mungkin untuk waktu seperti ini, hari ini, saat ini, kamu ditempatkan, kamu dipilih untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esther dipanggil bukan satu kebetulan dia bisa menjadi seorang ratu. Dan justru untuk waktu itulah dia dibutuhkan untuk bisa membawa bangsanya keluar dari pemusnahan massal. Tapi sebelum sampai di Esther bab 4, saya mau ajak Anda untuk mundur ke Esther bab yang kedua. Ini memang kisah yang luar biasa dari seorang yang namanya Esther. Seorang wanita yang luar biasa. Cantik, pintar, dia punya segalanya. Dia punya karakter yang sangat istimewa. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan itu semua? Saya mau ajak Anda bagaimana persiapan Esther untuk bisa menjadi seorang ratu. Esther bab yang kedua, ayat yang mulai dari ayat yang ke-9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalan Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang berlaku atasnya. Ayat 12, perhatikan ayat 12.
Setiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain wangi-wangian perempuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk one night with the king, Esther harus melalui 12 months of preparation. Just for one night, he have to go through 12 months of preparation. Anda pernah mandi minyak wangi 6 bulan? Saya yakin belum pernah. Tapi ini yang terjadi dengan Esther. Dia bukan 6 bulan lagi, tapi 2 kali 6 bulan. Hal pertama yang dilakukan adalah penggunaan minyak mur. Apa itu minyak mur? Minyak mur adalah getah dari satu tanaman, ya, yang punya khasiat untuk mengawetkan. Mur biasa digunakan untuk pengawetan jenazah, ya, atau membalsami jenazah. Tapi di dalam beberapa riset lainnya, khususnya dari negeri Tiongkok, di Tiongkok mur itu digunakan sebagai antiseptik. Mur digunakan karena dia punya kemampuan untuk membunuh bakteri. Nah, apa yang dilakukan terhadap pemakaian minyak mur terhadap wanita pada zaman itu? Saudaraku, apa yang dilakukan terhadap Esther adalah minyak mur itu dipaksa masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Bagaimana caranya? Dia digosok. Minyak mur ini digosok, ya, kulitnya itu digosok sampai pori-porinya terbuka. Dan setelah itu minyak mur itu dioleskan di sana. Seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua. Dan setiap hari itu dilakukan. Hari pertama digosok, diminyaki. Hari kedua digosok, diminyaki. Terus. Anda bisa bayangkan sampai semua permukaan kulit itu, ya, masuk antibiotik, ya, sehingga tidak mungkin lagi ada yang namanya jerawat, ada yang namanya penyakit-penyakit kulit, jamur dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada lagi karena itu digosok, ya, digosok dan kemudian dimasukkan minyak mur itu sampai masuk ke pori-pori, ya, sampai bersih semuanya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pemurnian. Ini berbicara tentang pemurnian. Seorang pendoa syafaat, sebelum dia ambil bagian di dalam apa yang Tuhan persiapkan dia harus melalui satu proses yang namanya pemurnian. Dimurnikan motivasinya. Dimurnikan dari dosa, dimurnikan dari semua keinginan-keinginan daging. Dan ini yang dilakukan. Anda bisa bayangkan betapa menderitanya Esther. Setiap hari seluruh bagian wajahnya, dadanya, perutnya, tangannya, kakinya, semua digosok, punggungnya digosok semuanya. Digosok tiap hari. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama itu menyakitkan buatnya. Tapi setelah 6 bulan, dia punya kulit yang sangat sehat. Dia punya kulit yang sangat berkilau. Ya, karena bersih sekali. Tidak ada noda-noda, tidak ada bakteri, tidak ada jamur dan lain sebagainya. Seringkali pemurnian adalah sebuah proses yang menyakitkan.
Seringkali kita diperhadapkan pada persoalan-persoalan yang sulit dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk memurnikan diri kita di hadapan Tuhan. Seorang pendoa syafaat seringkali harus melalui proses pemurnian ini. Dan apa yang dilakukan berikutnya? Firman Tuhan katakan, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Apa ini minyak kasai? Minyak kasai bicara tentang wangi-wangian. Wangi-wangian seperti apa? Ini wangi-wangian yang sangat khas. Anda tidak bisa beli minyak kasai di pasar pada zaman itu. Minyak kasai adalah minyak yang hanya ditemukan di istana. Ya, dia diramu dari berbagai komponen wangi-wangian yang sangat khas. Ya, ditimbang dari bahan-bahan yang terbaik dan disatukan. Diproses menjadi minyak yang sangat wangi, dan wanginya tidak bisa ditemukan di tempat lain, hanya ada di istana. Nah, pertanyaannya bagaimana memakaikan wangi-wangian ini? Ini yang sangat menarik, ya, karena perempuan-perempuan yang mengalami proses penggunaan minyak kasai ini, mereka dalam bentuk tradisi yang sangat kuno, ya, tradisi sauna. Kalau Anda tahu sauna, ya, sauna itu satu ruangan ditutup tapi dipanasi. Ya, ini kurang lebih hampir sama. Jadi ada manas, batu bara atau ada bara gitu ya, yang dipanaskan di sana. Lalu kemudian di atas itu ada semacam kayu, ya, bilah-bilah kayu yang disusun berjarak sehingga ada jaraknya. Dan wanita itu tanpa busana, dia tidur di atas itu sehingga diasapi, ya, diasapi terus selama beberapa jam. Nah, proses pemanasan ini diatur suhunya sedemikian rupa sehingga apa? Pori-pori itu terbuka lagi. Tapi kali ini tidak digosok. Dia terbuka dengan pemanasan untuk kemudian diolesi dengan minyak kasai. Jadi minyak wangi itu masuk sampai ke pori-pori. Dan ini prosesnya, ya. Sebentar seperti ini, besok, lalu kemudian beberapa jam kemudian dibalik gitu ya. Ini sama seperti buat daging asap gitu ya. Ya, seperti buat daging asap. Nah, terus proses ini. Bukan 1 hari, 2 hari. 6 bulan. Setiap hari dilakukan seperti itu. Sampai apa? Sampai tidak perlu lagi pakai parfum, tidak perlu lagi pakai minyak wangi. Tubuhnya sendiri sudah wangi. Tidak ada satupun bagian dari tubuhnya yang tidak wangi. Karena semua bagian dari tubuhnya itu diolesi minyak sambil dipanasi. Bayangkan 6 bulan dilakukan seperti itu. Nah, ini bicara tentang apa? Minyak kasai. Bicara tentang penyembahan. Minyak kasai bicara tentang persembahan hidup. Proses yang harus dilakukan, yang harus ditempuh oleh seorang pendoa syafaat. Bagaimana dia bisa mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya, dan menyembah Tuhan dengan seluruh hidupnya. Penyembahan berbicara tentang hadiah. Penyembahan berbicara tentang gift, ya, a gift to God. Dan hadiah yang paling tinggi adalah mempersembahkan hidupnya. Sehingga di dalam proses 6 bulan itu, ya, Esther harus memberi dirinya, diminyaki, memberi dirinya untuk nggak ketemu orang, tidak ketemu dengan siapa-siapa, tapi terus diminyaki sampai dia harum. Nah, ini bicara tentang proses bagaimana seseorang juga
lewat penyembahan. Ketika kamu datang menyembah Tuhan, menyerahkan hidup, Tuhan mengurapi. Ini proses menimba urapan dari Tuhan. Sebelum kamu menjadi seorang pendoa, kamu harus lewati dua proses ini. Karena proses yang dialami oleh Esther itulah ketika dia datang berjumpa dengan raja. Raja langsung jatuh hati dengan Esther. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin saat itu ada begitu banyak wanita-wanita yang sama cantiknya, atau mungkin tidak kalah cantiknya dengan Esther. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang raja temukan dari Esther. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang proses, ini bicara tentang ketaatan. Taat itu jauh lebih penting dibandingkan dengan keberhasilan doa dan lain sebagainya. 1 kilo doa itu tidak lebih berat dari 1 gram ketaatan. Sekali lagi, 1 kilo doa tidak lebih berat daripada 1 gram ketaatan. Ketaatan ini mahal. Tuhan tidak menguji kamu dengan kejahatan. Tuhan menguji kamu dengan ketaatan. God will not test you with evil. God will test you with obedience. Ketika Anda taat melalui semua proses yang Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang pendoa, maka pada akhirnya, for such a time like this, Anda ada sebagai seorang pendoa syafaat. Renungkan ini sungguh-sungguh dan kuatkan dan teguhkan hatimu untuk melalui prosesnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.